Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebaik-baik orang beriman adalah ketika ia berhasil merasakan kehidupan dunianya ini adalah persinggahan. Kalaulah kita sebut misalnya, sekarang usia rata-rata orang-orang 65 sampai 70 tahun. Kalau kita nanti lihat beberapa riwayat tentang bagaimana keabadian kehidupan akhirat, 65 tahun itu sama seperti beberapa bulan di kehidupan akhirat. Artinya, kehidupan dunia ini sekedar hanya persinggahan saja. Oleh karenanya sebaik-baik orang yang beriman, persinggahannya itu dijadikan sebagai persinggahan terhebat, persinggahan termantap. Bagaimana caranya semua kehidupan yang Allah berikan selama hidup di dunia ini, motivasi ibadahnya lebih dominan daripada kehidupan dunianya. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, ada beberapa catatan misalnya kita sebut. Kalaulah boleh kita sebut bagaimana penguatan akidah harus kembali dikuatkan. Kebiasaan kita tentang pengamalan keislaman harus kita tonjolkan. Kita boleh sebut misalnya yang banyak sekali sudah kita tinggalkan. Bagaimana kebiasaan kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bagaimana kebiasaan kita membaca Al-Quran selepas maghrib misalnya. Atau bagaimana cara kita memotivasi orang-orang sekitar kita melakukan nilai-nilai silaturahim yang kuat. Bukan hanya simbolik, tapi silaturahim yang utuh. Inilah yang menjadi catatan bagi kita untuk terus bagaimana mengupgrade tahun baru kita, bagi kehidupan kita juga kehidupan yang lebih baik lagi. Filosofi waktu bagi orang-orang mukmin, filosofi waktu bagi orang-orang beriman adalah bagaimana ia tidak mau menjadikan semua waktu yang ia lewati itu adalah sesuatu yang disia-siakan atau sesuatu yang dibuat menjadi sesuatu yang salah. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, seperti yang ada dalam hadis di dalam kitab Uspuriyah misalnya disebutkan, ada 5 hal yang dipertanyakan oleh seorang sufi kepada muridnya. Pertanyaan pertama katanya, coba Anda sebutkan apa yang paling dekat dengan manusia di muka bumi ini. Lalu muridnya menjawab, yang paling dekat ya guru, pastilah orang tua dan sahabat. Lalu sufi itu menjelaskan, sesungguhnya yang paling dekat dengan manusia di muka bumi ini, lebih dekat dari sahabat dan orang tua itu adalah kematian. Karena sampai hari ini tidak satu orang pun yang berhasil memprediksi kematiannya. Meskipun teknologi dan keilmuan tinggi, tapi tidak pernah ada satu orang pun yang berhasil memprediksi kematiannya. Artinya apa? Bagi kita kematian itu sangat dekat. Oleh karenanya dalam beberapa hadis disebutkan nasihat yang paling mujarab bagi orang-orang yang keras hatinya dan jiwanya adalah nasihat kematian. Nah, bagi orang-orang beriman memahami ini, maka ada filosofi yang menarik. Untuk kehidupan dunia kita merasa kita masih hidup abadi, tapi untuk kehidupan akhirat kita merasa seolah-olah hari inilah hidup terakhir kita. Pertanyaan yang kedua dari muridnya, dari sufi itu kepada muridnya adalah, lalu menurutmu apalah yang paling jauh bagi manusia di muka bumi ini? Muridnya menjawab, yang paling jauh pastilah matahari ya guru dari bumi kita ini. Lalu gurunya menjawab, sufi itu menjawab, sesungguhnya yang paling jauh bagi manusia di muka bumi ini, lebih jauh dari matahari adalah masa lalu. Karena tidak pernah satu orang pun yang berhasil kembali kepada masa lalunya. Itu kenapa masa lalu itu terlalu jauh bagi kehidupan kita. Ada orang yang menyebut masa depan saya masih terlalu jauh. Tapi ingat, 1 detik yang sudah kita lewati tidak akan pernah kembali kepada diri kita. Oleh karenanya orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang tidak pernah mau menyia-nyiakan waktu demi waktu yang dia miliki. Kenapa? Karena dia merasa setelah dilewati tidak akan pernah kembali. Filosofi orang-orang yang beriman tentang waktu, semua waktunya sebaik-baik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Yang ketiga yang ditanya oleh sufi itu kepada muridnya, lalu menurutmu apalah yang paling tajam bagi manusia di muka bumi ini? Lalu muridnya menjawab, yang paling tajam ya guru ialah pedang. Lalu gurunya menjawab, setajam-tajamnya pedang, sesungguhnya yang paling tajam bagi manusia di muka bumi ini adalah lidah. Lidah itu bisa melukai orang sampai ke anak cucu. Tidak berdarah,
tapi penyakitnya tidak bisa diobati kecuali dengan keampunan atau kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, itu kenapa Rasul misalnya menyebut dalam hadis, ya, jagalah lisanmu misalnya. Atau Rasul menyebut falyakul khairan aw liyasmut. Ngomonglah dengan omongan yang baik aw liyasmut, atau lebih baik diam. Karena orang yang khawatir ucapannya merusak atau mengganggu orang-orang lain, maka itu sesungguhnya lebih tajam daripada pedang dan pisau. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan lagi yang intinya adalah seluruh dari pertanyaan itu berkaitan dengan bagaimana cara manusia menyikapi pola hidupnya yang tidak boleh sia-sia, menyikapi pola hidupnya yang tidak boleh menjadi kehidupan yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Komitmen kita tentang kebaikan jelas. Semua orang pasti bercita-cita menjadi orang baik. Tapi permasalahannya tidak semua orang berhasil melakukan apa yang ia cita-citakan. Tapi yang menjadi masalah, bercita-cita menjadi orang baik pun kadang-kadang kita tidak mau. Nah, ini yang menjadi masalah. Oleh karenanya, silahkan kita bermuhasabah diri. Waktu yang masih Allah berikan, kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, kita pertanyakan dengan baik dalam diri kita. Ya Allah, umur saya sudah segini, apa yang sudah saya lakukan? Kita sebutkan saja dalam diri kita, apa yang saya inginkan tapi belum didapatkan. Lalu apa motivasi kita untuk mendapatkannya? Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa apapun cita-cita kita, apapun komitmen kehidupan kita, tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita berburuk sangka kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita selalu berbaik sangka terhadap takdir Allah, kadang-kadang dalam kesulitan hidup yang kita alami selama ini, Allah akan mudahkan segala urusan kita di kehidupan kita yang berikutnya. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, mari kita menjadi orang-orang yang selalu berhusnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu mengupgrade kehidupan kita menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah. Mari juga kita menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang siap mengawal nilai-nilai akidah kita kepada Allah dan juga menjadi orang-orang yang berupaya meninggalkan perbuatan mungkar dalam kehidupan kita. Semoga ceramah yang singkat ini bolehlah memberi inspirasi bagi kita semua lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.